Selamat datang di channel YT Artikel Bos, yang ingin membantu admin bisa bergabung pilih harga sendiri. Agar admin semakin semangat membuat cerita ini. Terima kasih. Selamat datang di channel YT Artikel 2, sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 69, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Apa maksud Alfredo? Akram bingung dengan perkataan Alfredo barusan. Siapa orang yang tidak seharusnya aku singgung itu? Akram tercengang, siapa orang dari bintang 8 yang sudah dia singgung? Akram bertanya-tanya, apa mungkin orang itu adalah Rahman? Sepertinya tadi dia mengatakan sesuatu dengan kepala biro. Muharram berkata lirih, tidak mungkin, itu tidak mungkin, meskipun dia mengenal kepala biro, tetapi dia tidak mungkin orang dari perusahaan bintang 8. Akram menggeleng, dia tidak percaya jika hal ini berhubungan dengan Rahman. Tetapi Rahman ternyata mengenal kepala biro mereka, dan kelihatannya hubungan mereka begitu baik. Ini benar-benar di luar dari apa yang diperkirakan oleh Akram. Muharram, kamu pikirkan cara untuk mencari tahu mengenai Rahman, aku merasa jika orang itu benar-benar tidak mudah untuk dinilai. Kata Akram, masalah ini serahkan saja kepadaku, tetapi bagaimana masalah mengenai bintang 8, itu merupakan kesempatan besar untukmu agar bisa naik jabatan. Muharram masih menunggu bagaimana Akram akan membereskan masalah perusahaan bintang 8, dan mengharapkan keuntungan darinya, tetapi Akram sudah diputuskan untuk dicoret dari daftar siapa saja yang turut serta dalam proyek itu, baginya juga merupakan suatu pukulan besar. Jangan pikirkan masalah itu, aku akan memikirkan caranya. Akram menggelengkan kepalanya. Dia berencana untuk bertemu pamannya untuk membantunya berbicara dengan kepala biro, sebenarnya siapa orang yang sudah dia singgung, meskipun harus datang dan meminta maaf, dia juga harus turut serta dalam proyek perusahaan bintang 8 bagaimanapun caranya. Kak, apa kamu melihat tatapan mereka semua barusan? Benar-benar menyenangkan. Di dalam mobil Supri melihat mereka semua yang memergoki Rahman sedang berbicara dengan kepala biro, membuat perasaan suram dalam hatinya seketika sirna, mereka hanya orang-orang kecil saja, aku tidak ingin memperdulikan mereka. Rahman menggelengkan kepalanya, tetapi saat melihat mereka yang begitu kaget sampai menganga seperti itu rasanya benar-benar menyenangkan. Apa ini rasanya bersikap keren? Iya. Benar juga, beberapa tahun yang lalu aku juga tidak begitu memperdulikan mereka. Supri mengangguk setuju. Supri yang pada saat itu masih memiliki kekayaan miliaran, dan dia juga seorang konglomerat, dan pada saat itu dia memang tidak begitu memperdulikan akan mereka semua. Aku yang terlalu bodoh, hanya demi perempuan murahan saja, jika bukan karenaku ayahku tidak akan mati, dan keluargaku juga tidak akan dipaksa bangkrut seperti ini. Supri berkata begitu menghayati. Yang berlalu biarlah berlalu, dalam proses pendewasaan kita bisa berbuat salah dan menempuh jalan yang tidak tepat, hal ini tidak bisa dihindari, asalkan mimpi yang berada di hatimu tidak padam, maka kamu masih memiliki harapan akan hari esok. Rahman mengatakan dengan penuh pemikiran. Iya, 2 tahun ini aku juga sudah mulai mengerti, entah sudah berapa besar kesalahan yang sudah aku lakukan maka aku harus tetap melanjutkan hidupku. Supri mengangguk mengiyakan. Besok keluarlah dari kerjaanmu dan 2 hari ini tunggu telepon dariku, Rahman berkata sambil mengantar Supri ke tempat tinggalnya. Baiklah kalau begitu aku tidak mempersilahkan kamu masuk, lain kali kita pergi minum bersama. Supri menganggukkan kepalanya dan dia merasa tidak enak jika dia membawa Rahman masuk ke dalam tempat tinggalnya. Rahman menagengguk mengiyakan, saat punggung Supri sudah tidak terlihat dalam gelapnya malam, Rahman mengeluarkan teleponnya dan menelepon seseorang. Messi, apa kamu sudah mengetahui tentang keluarga Andreas? Rahman bertanya setelah Rahman menerima telepon darinya. Sebagai teman baik, meskipun tidak mengatakannya di depan Supri, tetapi tidak berarti jika dia tidak akan membantu Supri, keluarga Andreas dari kota Hubert memiliki kekuasaan yang begitu kuat, mereka memiliki kekayaan lebih dari 2 triliun, di dalam 4 keluarga mereka lah yang paling hebat. Messi menjelaskan, iya, bagaimana keadaanmu di sana? Rahman bertanya balik, sudah stabil, apa yang akan kamu lakukan kepada keluarga Andreas? Kamu tidak akan menghabisinya kan? Rahman,
Aku peringatkan kamu lebih baik hilangkan pemikiran itu. Berdasarkan kemampuan yang kita miliki kita tidak akan mampu untuk menghabisi keluarga Andreas. Kecuali jika mereka mati dan perusahaannya bangkrut. Messi menjelaskan. Bagus. Aku memang akan mengincar dari titik yang paling dalam. Kamu lakukan saja. Aku tidak akan melakukan hal ini jika aku tidak bisa mewujudkannya. Rahman mengatakannya dengan begitu yakin. Siapa dari keluarga Andreas yang sudah menyinggungmu? Tanya Messi. Tidak ada yang menyinggungku. Tetapi mereka sudah menghabisi keluarga temanku, dan aku hanya ingin membantu temanku untuk membalaskan dendamnya. Rahman menjelaskan, baiklah jika itu adalah temanmu maka dia adalah temanku juga, aku juga akan memberikan pukulan yang begitu besar dan membiarkan seluruh Yusoda mengetahui jika aku sudah kembali. Messi berkata dengan penuh percaya diri. Setelah menutup panggilan telepon kemudian Rahman kembali menghubungi seseorang yaitu 3 pasukan Jaksel. Tuan, Wiron berkata dengan suara bergetar, yang paling dia takutkan adalah menerima telepon dari Rahman. Beberapa hari ini kalian dengarlah perintah dari Messi, entah apa yang dia perintahkan maka lakukanlah dan turuti dengan baik. Rahman memberikan perintah kepada Wiron. Baik Tuan. Wiron akhirnya bisa bernapas lega asalkan bawahannya yang tidak tanggung jawab tidak menyinggung Rahman maka dia merasa tenang. Saat Rahman tiba di rumah, dia menerima panggilan telepon dari Luna. Luna mengatakan jika Agnes tidur di rumah ayahnya dan malam ini Luna juga tidak akan pulang. Dia menemani Agnes di rumah ayahnya, dan keesokan harinya dia langsung mengantarkannya ke sekolah. Rahman bisa tidur sampai siang karena dia tidak perlu mengantar Agnes, dan dia baru bangun setelah mendapat telepon dari Rudy. Demi agar bisa kembali bangkit di kota Yusoda, Sergio hanya bisa memendam dan menahan amarahnya. Dia memutuskan untuk pergi mencari Rahman dan berbicara baik-baik. Apa yang akan dia bicarakan sangatlah sederhana, angka 20 miliar itu tetap tidak berubah tetapi Rahman harus menghentikan tekanannya kepada brand keluarga Barnabas dan juga membiarkan keluarga Barnabas untuk membersihkan nama dan brand milik keluarga mereka. Dan syarat ketiga adalah jika keluarga Barnabas tidak menyinggung Rahman terlebih dahulu maka Rahman tidak boleh menekan keluarga mereka lagi. Rahman mengerti jika keluarga Barnabas masih ingin mempertahankan produk keluarga mereka di pasaran kota Yusoda. Jika Rahman bisa lebih kejam maka brand milik keluarga Barnabas benar-benar tidak akan berharga sepeser pun. Tetapi dia tidak memiliki dendam yang begitu dalam kepada keluarga Barnabas, jadi dia tidak berbuat sekejam itu. Perjanjian pengalihan itu ditandatangani sendiri oleh Rahman, dia kelak juga akan mengurusi masalah yang berhubungan dengan mall sebagai pemilik dari mall itu sendiri. Setelah menandatangani perjanjian itu mereka menyerahkan hak kepemilikan mall kepada Rahman. Penyerahan itu termasuk gedung dan semua barang dan produk yang ada di dalamnya. Yang paling berharga adalah gedung itu yang memiliki 5 lantai, waktu itu keluarga Barnabas membelinya seharga 100 miliar lebih. Jika seperti hari ini dia menyerahkan semua itu kepada Rahman hanya dengan harga 20 miliar maka benar-benar membuat perutnya terisi penuh sesak. Tetapi demi menjaga brand milik keluarganya mereka hanya bisa menahan dan membiarkan Rahman melakukan itu. Dia sebentar lagi akan memiliki seorang anak, dan jika sampai terjadi masalah yang begitu besar, maka dia tidak akan memiliki cara lain lagi. Pegawai mall sebelumnya setengah dari jumlah keseluruhan dipertahankan dan dipekerjakan oleh Rahman, dan Rahman menjanjikan jika dia akan menaikkan gajinya sebanyak 3 kali lipat. Berdiri di depan pintu mall dan memberikan mall milik keluarganya kepada Rahman hanya dengan harga 20 miliar membuat Rudy memiliki pikiran untuk mati saja. Ayo, kelak kamu harus berhati-hati dan jangan sembarangan menyinggung orang, terutama Rahman orang yang tidak kenal belas kasih. Sergio berkata dengan penuh penekanan. Jika anaknya tidak menyinggung Rahman maka kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Maaf. Rudy sudah tidak tahu sudah berapa banyak dia mengatakan kata ini. Meskipun dia sudah menyesal tapi segalanya sudah berakhir menjadi seperti ini. Sergio hanya menghembuskan napas panjang, lalu menuju ke dalam mobil. Dia tidak menduga akan sesial ini, di samping itu Rudy terdiam, takut akan kemarahan ayahnya, dia sangat menyesal telah mengganggu Rahman, selama ini Rahman tidak menganggapnya tapi dia terus-terusan menargetkan Rahman. Bersambung.